Goes to Mekah dan Madinah. Let's join. Sherlock pagi-pagi di kawasan Jakarta Selatan, Ya, Blok M. Dekat Blok M. Tepatnya di sekitaran komplek Blok M. Di luarannya ya. Blok M mana ya? Blok M Mall. Blok M Mall kan ya, ada Blok M Square, ada Blok M Plaza, Blok M Mall. Nah, ini Blok M Mall nih yang deket-deket dulu tuh terminal. Kita tuh kita nggak nyangka sih. Kita nggak nyangka maksudnya tempat yang sekarang notabene udah mulai agak sepi, tapi ternyata ada satu tempat yang kita belum pernah lihat ya. Justru hidupnya pas lagi pandemi. Hidupnya pas lagi pandemi. Pas pandemi itu 2020 ya? 2020. 2022. Futago. Futagoya. Bener gak sih? Futago. Futagoya ya. Iya. Nah di sini tuh yang unik tadi salah satunya kapan terakhir kita lihat restoran yang antri sampai Ini subhanallah. kayak Masya Allah. sel baju atau apa gitu. Kayak lagi antri dunia fantasi. Iya, kayak antrian flash sale kalau di Iya, toko-toko. kayak bener. Orang-orang pada antri di luar, belum buka udah mulai antri. Bener. Dan setelah masuk pun di luar masih banyak yang Antri. Ini Penasaran. kita nggak tahu ya. Kita waktu pertama datang nih jam kurang lebih jam 8:30 Ya. itu. Kita datang masuk aja tuh karena udah janjian sama ownernya Bang heran Kogi, ya. Bang Kogi. Dan memang di depannya itu ada orang lagi nongkrong. Dikirain nongkrong. Lagi CFD kan, abis CFD naik sepeda dan lain-lain istirahat di depan sini. Ternyata tiba-tiba pas kita lagi ngobrol si Bang Koginya nih bilang, dikit lagi kita mau buka nih, orang-orang pada ngantri pas kita datang. Udah kayak zombie. udah ngeliatin, wah ngantri bener-bener ngantri. Ya, ternyata ini udah berdiri tadi dari tahun 2020. Ininya tempat ini 2020, Masih cuman ada dia 2020. Futagonya ini 2007-an ya, 2007-an sudah memulai Jadi udah mulai karirnya. terkenal ya. Kita coba katanya ini menu-menu Yes, andalannya. ini yang ya. andalan di sini sebenarnya banyak menunya. Cuman yang kita cicipi, Ya. yang disuguhkan di sini ada yang menu-menu yang luar biasa, yang spesialnya. Ya. Sekali lagi, ini Sherlock kita dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Spagatur. Spagatur apa sih? Kita ada Spagatur itu kerjasama. adalah ini nih ya Spagatur ya. Yes. Kita tuh insya Allah akan berangkat nanti umroh bulan September. Tanggal 27. Spagatur, insya Allah. Paketnya juga di sana akan spesial. Kita akan sama seperti Sherlock. ini. Kita akan Sherlock di sana mencari lokasi-lokasi yang Iya. aneh. Betul. Seperti kayak gini nih. Betul. Gitu. Padahal ini sebenarnya notabene makanan Jepang ya. Benar. Dan suasananya pun di sini juga kayak Jepang. Nah, Iya. Tadi Reda penasaran kira-kira ada nggak ya nanti kalau kita ke Madinah atau ke Makkah ada makanan yang berbau-bau Jepang. Jepang. Yang tentunya halal. Ngomongin tentang makanan Jepang halal, ya. notabene katanya makanan ya. Jepang di ini nih di sekitaran Blok M ini nih, Blok M Mall ini Ya. yang tersertifikat halal baru Futago. Aman. Yuk makan. Sebelum makan ini mau kenalin ini nih. Ini ngerasa ini nggak sih? Ini Ngerasa jadi ya. bapaknya Nobita? Nggak sih bapaknya Nobita nggak sih? Ini adalah apple bapaknya- malt ya? Apple, ternyata ini apple malt. Pemot ya. Halal. Dan sudah sertifikasi sudah halal. diaudit sama MUI dan Depok. Insya Allah. Ngomongin bapaknya Nobita jadi ngeliat Ari mirip bapaknya Nobita jadi Yang mana? Insya Allah. Bismillah. Bukan dia, yang bully tasa. Yang bulinya, gendutnya. Oh, Giant. Oke, kita coba aja. Dan di sini luar biasa ya, berasa kekeluargaannya, terasa di Jepang kayak di daerah mana? aja. Suasananya benar-benar enak ya. Kapan-kapan kita halal tour ke Jepang? Keluarga mau nggak ya memsponsori kita Halo tuh. halal tour ke Jepang? Oke. Nah ini spesialnya nih. Ini tadi namanya creamy miso udon. Creamy miso udon. udon. Jadi Dan boleh. dibacanya ternyata udon ya? Udon. Udon. Ya kita tahu lah ya perbedaan udon dan ramen udon itu dia lebih tebal-tebal. Kita terakhir makan ramen itu mana sih Medan ya? Medan. Iya nggak sih? Ya, di Bandung tuh ada ramen besar di kotanya. Nggak kalah ini, Kang. Masya Allah lebih enak nih. Ini karena si Kogi ini, Bang Kogi ini memang turunan Jepang. Asli ya? Asli. Terus kan tadi Turunan kedua lah. Kedua dan neneknya itu kelihatan ada. neneknya itu dulu orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Jadi kurang lebih zaman penjajahan tuh. Kalau iya neneknya orang Jepang yang ada di Indonesia pada zaman itu bisa dibilang bangsawannya Jepang, Ya. ya kan? Tapi ini Masya Allah. Kalau ada sebab kan, ada Yes. nenek, ada cucunya di sini, ada ini sekarang. Masya Allah, Ini bener. kan ada, Bener. semua ada. Dan akhirnya jalannya. jadi ada Futago yang ini luar biasa, harus sertifikat halal. Bismillah.
Mantap, kental banget nih. Enak banget tuh. Ini Creamy-nya enak banget dong. Ini harus dong. Nggak boleh ya? 50. Ini beneran enak banget. Ini Original. kuahnya nih. Pantesan ini dibilang favoritnya di sini. Telur setengah matangnya yang orange-nya ini nggak tahu telur kampung atau omega. Wah, Luar biasa. Kalau Kang Uki mau makan kayak ini bisa muntah dia. entah. Muntah dia. Bismillah. Ini creamy-nya parah ini mah. Wah, ini enak banget sih. Creamy-nya. Ini beneran deh. Jangan kita ngomongin mie-nya atau si udongnya. Si kuahnya aja udah. Kuahnya pakai nasi pun ya udah. Aduh. Pantesan ini pada ngantri, anak baru menyadar. Ya Allah. Ini luar biasa. Ini antrian di luar ini masih banyak. Kita lama-lama di sini bisa digebukin gitu. Nggak banyak kursi ya. Iya, kita tuh mudah-mudahan kita nggak zolim ya. Kita menghabisi 4 bangku nih buat 4 orang harusnya. Nah, penasaran ininya doang nih. Tadi apa? Dan dagingnya juga nggak keras. Banget. Tapi ini enak banget. Masya Allah ini enak banget. Berkali-kali sampai kita selesai pulang ini pasti akan kita ngomongin enak banget. Dagingnya. Ini ya. Ini saran aja. Buat kalian yang pengen berbisnis cepet-cepetnya. Tanya-tanya tentang kemitraan siapa tahu ya. Oh mungkin. Cobain buat kalian yang peluang untuk kuliner, coba dah datang ke sini ya, Blok M. Dan dagingnya tuh setelah lembut, juicy, dia ada taste manisnya, taste gurih dan manis. Insya Allah. Anda nggak ngerti. Dan nggak hambar ya, creamy tapi nggak hambar. Iya, si Kogi ini dia tuh dulunya tuh bukan chef, bukan. Nggak ada sekolah-sekolah perhotelan dan semuanya, nggak ada. Beliau ini dulunya timnas softball apa baseball? Softball. Timnas softball. Nomor 16 di Jakarta nomor 23. Dan memang di Jepang juga yang ramenya. Oh iya benar ya. Oh iya ya. Jadi mungkin memang sudah sangat kental kehidupan. Bener Jepang banget ya. Oh kayak di Doraemon gitu kan mainnya ya. Softball ya. Ini enak banget Masya Allah. Habis, Kita nggak usah banyak menu, ini doang aja nih udah mewakili. dan ternyata nggak heran sarapan pagi habis olahraga ini kita sarapan di sini terasanya Benar. harus pagi-pagi gini bener-bener. Pantesan apa ya? Udah deh, lupain diet dulu. Kan ini kebanyakan orang-orang yang habis olahraga nih. Kan gue bingung, habis olahraga kok makan karbo gitu, mie-mian, udon-udonan. Tapi ternyata memang worth it banget untuk rasanya. Betul. Dan ternyata ini snack ini ini snack favoritnya. Oh, ini creamy yang sama dengan udon tadi. Yang tadi kan udon, ini yang ramen. Ini ramen ya kita tahu ya kalau ramen jenis mie-nya tuh lebih tipis-tipis. Ya. Dan menariknya, ini menu baru di sini. Ini menu baru di sini. Tapi dia cita rasanya ingin mengcombine menjadi seperti rawon tuh. rawon. Kuahnya kayaknya. Oh iya, kita cobain kuahnya dulu deh. Rawon kan ya, ini ya kita tahu mungkin kecapnya, apa segala macamnya. Bismillah. Oh ya, hanya terinspirasi, bukan rasa rawon. Iya, jadi ini bukan rasa rawon, terinspirasi oleh rawon, tapi bukan rasa rawon. Dan tetap masih ada cita rasa Iya, Japanisnya. Karena kalau rawon kita ngebayanginnya kecap, terus manis, terus ada kecambah gitu kan. Nah, ini enggak. Ini inspirasinya dari Indonesia flavor. Tapi tetap Jepang. Bismillah. Mugika. Dari apa tadi? Gandum. Teh gandum. Teh gandum. Wah. Tapi sih ya, kalau mau ngomong harus memilih, inilah ini ya. Si udong si creamy ya. Tapi mungkin kita minta juga ramen dengan kuahnya creamy juga mungkin bisa ya. Bisa ya. Ya, misalkan ramen kuahnya kan bisa. Jadi nanti tuh insya Allah kita mau kuahnya apa bisa pilih. Nanti, okay. Sekarang sesuai dengan paket. Sebenarnya menunya banyak banget ya. Ini cuma the bestnya tadi ya. Pantesan ya, memang ini pasti ini juara nih si creamy-nya ini. Sama ada puding gula aren. Enggak ya? Puding gula aren? Oh, ada puding gula aren? Ada. Rasa kejunya ya? Hah? Keju ya? Keju itu ya. Iya. Si creamy si kejunya ini. Kita nggak tahu ya. Dia pakai kejunya apa-apanya. Iya, pada ramen itu. Apa nih? Lo seperti tadi itu tapi hambar sih kuahnya. Iya. Nggak dapet.
Kadang-kadang kan juara kalau kita ngomongin ramen atau udon tuh kare, biasanya kan karinya ya. Ini nggak ada karinya ya. Kari nggak ada, curry nggak ada ya. Biasanya orang kan juara-juaranya tuh curry ya kan. Ini agak spesial nih. Agak spesial nih. Dia lebih mengeluarkan si creamy-nya ini. Kuah creamy-nya. Kuah creamy. Ini keju ini. Baru pertama ngerasain yang kayak gini. Yang segurih dan senikmat ini ya. Masya Allah. Jadi ini dia nih yang namanya gula aren. Puding gula aren. Puding gula aren. Penasaran nih. Erik. Ini dagingnya ini ada manis-manisnya ya memang ya. Ada manis-manisnya. Ini yang bikin unik ya. Setelah kita taste gurih, tiba-tiba pas kita gigit si dagingnya, ada manisnya. Mantap ya? Mantap ya? Beneran asli juara. Ini berasa makan Kiki Bolt. Iya karena kejunya, tapi dikuahin. Kiki Bolt dikuahin, jangan-jangan Kiki Bolt dikuahin. Jadi di sini semua bahan-bahannya dan juga semuanya tuh halal. Kalau misalkan kalian lihat api berkobar-kobar itu bukan angcu, bukan. Ya kan orang nyangkanya kalau misalkan masak pasti berkobar itu angcu, tuh pakai angcu. Enggak, ini bukan. Tadi apa yang bikin dia jadi berkobar? Flambe. Oh, nama tekniknya flambe. Nah, balik lagi nih. Balik lagi. Semoga kita nanti di Mekah atau di Madinah di tanggal 27 September nanti keberangkatan umroh kita bersama keluarga tuh. Beneran deh, mendingan lu daftar. Ya. Nanti kita cari belusukan, cari makanan Jepang yang halal. Ya. Halal lah, insya Allah halal. Karena ya, kalau nggak halal, atau mungkin kalian yang udah tahu sekarang coba komen ya. Iya. Komen di bawah. Kayaknya di Mekah atau di Madinah ada tempat makan yang aneh, unik, Jepang juga. Iya. Kalau kita langsung sana. Nih ya. wah ini. Mulai nih. Apa yang membedakan puding ini? Nah, hadis seruput. Cobain bumbunya dulu. Gula. Ini inget SD deh gitu. Bentar dah. Oh iya ya. Ini dulu kan biasanya tuh kita anak kecil dulu di warung-warung itu. Tapi ini kental si taste si arennya. Biasanya tuh ada tuh puding-puding gini tuh di masakan Sunda juga ada. Iya. Di Ampera suka ada tuh puding gula Jawa. Ya. Itu dia tuh atasnya tuh kayak ada kayak lumpur-lumpur gitu loh. Ya. Insyaallah. Kalau ini arennya berasa banget. Enak. Gak terlalu manis juga. Berkesan kita selesai nih kalau udah makan puding begini. Udah dessert, udah closing, bentar lagi. Alhamdulillah. Karena bukan apa-apa. Jangan sampai kita bikin orang yang di luar menunggu terlalu lama. Karena yang ngasih juga udah mulai banyak. Jadi bentar lagi Mas Redanya lagi. Alhamdulillah. Nih, ini kalau nggak mau makan mie-mian, ada pilihan karbo yang lain. Nasi nih. Nasi. Karena favorit juga di sini. Brisket dong. Brisket. Tamago itu telur. Scramble beef brisket. Oh, tamago scramble. Ada sambelnya itu. Tamago scramble. Oh, ini ya. Tamago scramble itu maksudnya telur orak-arik. Arik. Iya. Sama si ini dagingnya. Dagingnya ini nih. Tadi kan yang di udonnya itu ada manis-manisnya ya. Wih. Ini enak nih. Bisa nggak ya mesen ininya doang itu bawa pulang? Ini enak banget, Masya Allah. Dagingnya enak banget. Tambul ya? Udah tadi saya agak. Ini kan nyobain nih. Tapi ini beneran enak. Ini enak. Empuknya ya? Empuknya ya? Ini enak banget tapi. Insyaallah. Apa ya? Si bumbu dan semuanya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini anak kecil ya kalau kata Uki waktu kita Sherlock di Turki, nenek-nenek ompong juga bisa makan. Nenek ompong juga bisa makan Iya. Ini enak banget, beneran empuk banget. Anak-anak susah makan ini deh. Ini bener enak banget. Kok bisa bungkus dagingnya doang nih enak nih beneran. Ya? Pakai sambal mata. Kenapa ini jadi juara favorit di nasinya? Berasnya juga, ini berasnya beras Jepang. Oh, beras Jepang? Beras Jepang. Pulen gitu. Iya, beras Jepang. Karena dia menemukan petani yang menanam beras Jepang. Jadi sekali lagi, ini kenapa jadi juara? Yaitu si dagingnya lah yang mewakili penjuaraan di sini. Ya. Ini udah Sherlock Choice deh udah. Sherlock Choice kalau misalkan bener, nggak salah. Kalau Anda ke Kutago,
Sherlock choice-nya adalah di creamy Ya, miso yang udon. creamy. Goes to Mekah dan Madinah.